Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada. Akun Santri Jalanan, Ustadz bisa bahas tema talak 1, talak 2, talak 3, serta cara rujuknya. Oke, insya Allah pada video kali ini kita akan bahas bagaimana talak itu, ucapan apa saja yang mengandung makna talak, dan ucapan apa saja yang kira-kira kalau kita ucapkan status suami dan istri itu tidak lagi ada kaitannya antara mereka berdua. Kemudian bagaimana cara rujuknya? Insya Allah dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas. Sahabat sekalian rahimakumullah, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil imami asy-Syafi'i disebutkan bahwa talak itu terbagi menjadi dua. Ada namanya at-talaqus sharih, talak yang jelas ya. Kemudian ada at-talaq al-kinayah, artinya kinayah itu sindiran. Jadi orang menceraikan istri itu dengan dua cara, dengan kata-kata yang jelas, kalimat yang jelas, atau dengan kalimat sindiran. Nah, kalimat yang jelas itu adalah lafaz-lafaz yang digunakan yang mengandung makna talak secara jelas. Contohnya at-talaq, kemudian al-firaq, ya, seperti itu ya. Semua bermakna pisah, cerai. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya pisah dengan kamu, kita cerai saja, maka talak itu jatuh hukumnya. Walaupun sebenarnya si suami pada saat itu tidak punya niat, tapi karena dia sudah menggunakan kalimat talak yang sharih, yang jelas, yang tidak perlu penjelasan, maka hukum talaknya jatuh menurut ulama kita. Begitu pula kalau misalkan kita menggunakan kalimat talak yang sharih dalam bentuk bahasa Indonesia yang umum di dalam lingkungan kita atau daerah kita. Kalau misalkan seperti saya ditoli-toli, oke, kita pisah saja. Nah, itu kan bermakna talak, cerai. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, talak dengan lafaz kinayah, sindiran. Di sini ada beberapa contoh. Misalkan kamu sudah tidak ada hubungan dengan saya. Nah, kalau kita mengatakan kepada istri, terserah kamu mau pergi kemana, silakan kamu menjauh dari saya. Kamu sekarang sudah menjadi asing dalam kehidupan saya. Kamu haram untuk diri saya. Nah, itu semua bentuk-bentuk lafaz talak bagian kedua, yaitu kinayah, sindiran. Nah, menurut ulama kita, kalau talak yang dilakukan dengan bahasa-bahasa sindiran seperti yang saya sebutkan tadi, itu membutuhkan niat. Harus dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat di dalamnya, maka tidak jatuh talaknya. Nah, sahabat, bagaimana kalau suami yang menjatuhkan talak tapi dalam kondisi mabuk? Jadi kalau talak dalam kondisi mabuk diucapkan oleh suami, maka kalau mabuknya disebabkan oleh obat, misalnya obat itu untuk penggunaan sesuatu ternyata dapat membuat dia mabuk gitu ya. Atau dia dipaksa untuk meminum minuman yang keras dengan sebuah ancaman, au subbal muskir fi jaufihi, atau dituangkan minuman yang memabukkan ke dalam tenggorokannya mungkin sementara tidur, lalu dia mabuk, maka hukum suami yang mengucapkan talak dalam kondisi mabuk, yang mabuknya seperti saya sebutkan tadi, seperti bayi, anak kecil, atau seperti orang tidur dan orang lalai. Artinya talaknya tidak jatuh. Namun sekarang di sini dibedakan, kalau dia mabuk muta'addiyan, dia sengaja minum minuman keras, dia mabuk dan tidak ada paksaan dalam meminum minuman keras tadi itu, tidak uzur pun tidak ada, maka talaknya disebutkan oleh ulama Syafi'i itu jatuh talaknya. Sekarang bagaimana dengan talak orang yang bermain-main, al-hazil wal la'ib? Dia main-main sama istrinya. Nah, engkau saya talak, tapi main-main. Di sini disebutkan anna talaqal hazil wal la'ib waqi'. Talak orang yang suka
talak orang yang hanya bergurau, bersenda gurau, hanya prank, kalau bahasa kita sekarang, dia prank istrinya tapi dengan menggunakan kata talak, maka talaknya itu jatuh. Jadi sahabat sekalian, tapi di sini disebutkan idza kana rasyidan, kalau dia paham, balighan, sudah balik, berakal, mukhtaran, tidak dipaksa. Jadi kalau dia lakukan walaupun dalam kondisi bermain-main, maka itu talaknya jatuh. Dalam hadis Rasulullah disebut ada 3 yang kalau kita lakukan sungguh-sungguh maka hasilnya pun bisa terjadi atau sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan dengan main-main, hasilnya tetap akan menjadi kenyataan atau tetap dihitung sungguh-sungguh, dikategorikan sungguh-sungguh. Nikah, at-talaq, dia talak istrinya tapi dalam kondisi main-main, jatuh talaknya. Warraja'ah, dan rujuk, begitupun rujuk ya. Jadi sahabat sekalian rahimakumullah, khusus adik-adik saya yang sudah menikah, kata-kata talak jangan dibuat seperti mainan, karena itu mengenai hukum syariah yang dimana ketika kita lakukan walaupun dalam kondisi bergurau, agama Islam menyebutnya, mengkategorikannya juga sebagai talak yang sah. Nah sekarang hukum talak ats-tsalats bilafdhin wahid, mentalak istri dengan 3 talak tapi dengan 1 kali ucapan dalam 1 tempat. Anti talikun, anti talikun, anti talikun, dia sampaikan ke istrinya seperti tadi. Maka disebutkan di sini falau jama'at talaqat ats-tsalats bilafdhin wahidin fi waqtin wahidin faqala anti talikun salasan banat minhu bi tsalasi talaqat, maka dia sudah menjadi talak bain, artinya talak yang jatuhnya 3. Kama law nataqa bihinna mutafarriqat, sama halnya seperti dia mengucapkannya terpisah-pisah tempat ya, berpisah-pisah tempat. Wala yu'tabaru dzalika muharraman bal huwa khilafus sunnah. Ini tidak haram dilakukan, hanya menyelisih sunnah. Jadi jangan sekali-kali kita permainkan talak, kemudian yang kedua mengucapkan talak 3 kali kita ucapkan. Engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Menurut ulama kita di sini jatuh talak 3. Nah, perbedaannya sahabat sekalian rahimakumullah, kalau talak 1 misalkan dia talak istrinya talak 1. Kemudian setelah masa iddah selesai atau dalam masa iddah dia rujuk istrinya ya, maka tersisa 2 talak baginya. Dia talak lagi talak yang kedua, sahabat sekalian rahimakumullah, jatuh lagi, masih ada waktu rujuk masa iddah ya. Dia kembalikan istrinya ke dalam pernikahannya semula, itu masih bisa. Tapi kalau sudah 3 kali dia jatuhkan talak ke istrinya, maka si istri tadi tidak boleh dirujuk kembali oleh suaminya, kecuali si istri sudah dinikahi dengan pernikahan yang sah oleh laki-laki yang lain, kemudian sudah dijima oleh laki-laki yang lain, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, dan sudah habis masa iddahnya, barulah si suami pertama bisa kembali kepada istrinya yang tadi sudah dinikahi oleh orang lain. Nah sekarang bagaimana cara rujuk? Oke guys, jangan lupa subscribe Mubarak Ashari dan share dan lonceng guys, supaya guys dapat bermanfaat dari video Mubarak Ashari. Cara rujuk itu disebutkan bahwa cukup kita mengucapkan. Jadi rujuk itu tidak cukup ketika hanya dengan kita setubuhi misalnya istri tanpa kita mengucapkan, kita lafazkan. Sebaiknya dilafazkan dan dihadiri, disaksikan oleh 2 orang saksi. Makanya ini paling baik supaya bisa menjadi penguat bahwa hubungan kita sudah kembali, hubungan suami dan istri itu sudah kembali seperti biasa. Caranya dengan menyampaikan kepada istri, saya rujuk kamu kembali, atau saya merujuk Anda, kita rujuk kembali, atau kita rujuk ke pernikahan kita kembali. Intinya seperti itu, dan disaksikan 2 orang saksi sah. Nah seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini berada di negara Indonesia sahabat semua ya. Tentu kita membutuhkan administrasi dan membutuhkan semacam hitam di atas putih sebagai bukti kalau misalkan dia talak ada akte cerai, atau kalau dia rujuk ada misalkan
sertifikat atau semacam pernyataan bahwa dia rujuk. Nah, di dalam konfirmasi hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan itulah pengertian talak. Jadi menurut kompilasi hukum Islam, talak itu adalah ucapan suami untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya, tapi itu dilakukan di depan pengadilan agama. Jadi berarti kalau di rumah, menurut hukum negara, kompilasi hukum Islam, talaknya itu tidak sah. Nah, di dalam pasal 129 dalam KHI juga ya, berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi sahabat sekalian, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan oleh suami di depan pengadilan agama. Ini paling baik. Jadi talak yang dilakukan di rumah sebenarnya sah sebenarnya, cuman kita yang mungkin awam tidak tahu pasti hukumnya seperti apa, benar tidak jatuhnya. Nah, begitu ya. Jangan sampai belum jatuh dikatakan sudah jatuh talak, atau misalkan sebenarnya sudah jatuh lalu kita menyebutnya tidak, lalu kemudian berkumpul. Nah, berkumpul padahal belum rujuk atau dia menyangka itu tidak terjadi talak. Kalau ingin talak sebenarnya paling bagus dan paling afdalnya supaya diakui secara agama dan diakui pula secara hukum negara, maka talak itu dilakukan di depan pengadilan agama. Di samping setelah talaknya jatuh, ada semacam akte cerai dari pengadilan agama, dan akte cerai itu yang dibutuhkan pada saat yang bersangkutan anak akan menikah kembali, misalkan dengan perempuan atau dengan lelaki lain. Oke sahabat sekalian rahimakumullah, semoga video ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf manakala ada dalam video ini kekeliruan, kekurangan. Mohon sahabat semua dapat memberikan masukan di kolom komentar di bawah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.